Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sebelum belajar ya, Bapak izin minta ada satu orang mimpin doa. Tapi nggak dalam hati. Siapa sok? Dinda. Biasa nate. Aduh, bener sudah ya. Biasanya teh kalau KM tuh laki-laki gening. Islam terpadu. Pas cewek-cewek iya. Muslimah hukum. Emang masalah kelas kayaknya. Sampai Jessica aja, Pak. Jessica, mangga. Jessica. Panjang Belum tahu KM-nya siapa? Jejes. Oh, Jejes. Ramis Rahmi. Oke, sebelum berdoa, sebelum belajar bersama-sama agar mendapat keberkahan dan kelancaran. Jejes izin memiliki doanya suami. Oke, berdoa kita baca Al-Fatihah bareng-bareng, oke? Iya, enggak dalam Fatihah. Al-Fatihah doa belajar. Dalam Fatihah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng ya. Oke, makasih ya Jejes ya sudah membacakan doa. Semoga pertemuan kita kali ini akan menjadi lancar dan berkah. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak ingin bahas bab 2. Bapak halangan pokoknya. Nah, sebelumnya Bapak ingin nanya dulu, mau persepsi sedikit lah. Pertemuan sebelumnya tuh belajar apa teman-teman? Tadi sejarah. Sejarah apa cina itu teh? Sejarah masuknya ini bukan masuk Islam. Sejarah ulama di Indonesia. Apa coba sebutin satu? Kiai Haji Al-Bantani. Saya Yusuf Abdul. Oh, saya Yusuf Abdul. Di mana? Di Sulawesi. Oh, Sulawesi. Jalan Funsuri. Dari mana itu? Oh, Pansur. Ya, tadi Al-Bantani dari Banten ya? Al-Makassari juga dari Al-Bandung ya? Gitu hanya. Nah, jadi sebelum itu teman-teman harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Tadi apa udah dibaca? Bab apa tadi teh? Ya, terus satu lagi ada 4 sikap ya tadi. Memenuhi janji. Terus betul, 2 lagi. Memelihara. Sama satu lagi. Menutupi aib. Udah, Memelihara lisan. udah. Mensyukuri nikmat. Nah, eta mensyukuri ini. Itu kan. Nah, eta. Nah, jadi ya, nanti teman-teman pas sudah belajar ini teh pertama bisa apa cenah? Cabang iman. Ya, menganalisis cabang iman. Terus yang kedua nanti mempresentasikan. Nah, nanti Bapak spill dulu ya. Di akhir teman-teman akan presentasi. Wah, Ada 3 di kasus enggak? 1, 2, 3. Siap, Jejes. Nah, terus ini harapannya Bapak nanti apa ya, teman-teman di sini bisa membiasakan sikap. Jadi nggak bakal melanggar janji, lisannya dijaga, nggak pernah ada yang toksik ya di sini. Nggak ada, Pak. Nggak ada yang toksik. Sama ini yang paling penting biasanya buat perempuan mah menutupi aib. Nggak boleh gitu ya, Pak ya. Nggak boleh. Nanti Bapak kita mah nge-review. Nge-review, bukan nge-review, Bapak. Ada bentan di rumah. Oke, next. Nah, Bapak ingin minta bacain ini pengertian dulu deh. Ini Siti, Pak. Siti. Jessica ada Jejes. Oh iya, boleh. Sok asal Siti waktu. Pengertian memenuhi janji dan syukuri nikmat. Janji dalam bahasa Arab disebut apa ya? Yang secara bahasa berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Syukur adalah bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah SWT dengan setulus hati. Oke, makasih. Siapa namanya? Zalfa. Zalfa. Oh, Zalfa. Zalfa, ya. Nah, sekarang udah ya pengertiannya ya. Ini tadi memenuhi janji dan mensyukuri. Nah, sekarang sikap yang ini bukan pengertian sih. Tapi teman-teman akan sedikit mengenal. Nah, satu orang lagi coba. Boleh. Siapa namanya? Nadita. Safina bukan? Bukan, beda. Beda. Lisa kan ada lah.
Celaka dan bahagianya seseorang salah satunya dipengaruhi oleh lisan. Oke. Menutupi aib, salah atau keburukan yang ada orang lain itu yang ada pada orang lain itu sangat utama sebagaimana Allah menutupi aib hamba-hambanya. Oke, ya. Jadi teman-teman udah paham sedikit tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, terus Menutupi aib. Nah, itu tentang sedikit ya gambaran umumnya. Sekarang kita next. Nah, di sini ada dasar dalilnya teman-teman. Bapak sedikit jelasin dulu ya. Yang pertama itu di Quran surat Al-Isra ayat 34 disebutkan dan penuhilah janji. Karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Bahkan kalau di buku teman-temannya dibaca bagi mereka yang memenuhi janji itu ciri-cirinya orang munafik. Terus yang selanjutnya nih teman-teman, alhamdulillah tadi Bapak udah nge-review. Kalau di sini nggak ada yang gibah. Nggak ada ya. Nah, ini di surat An-Nur ayat 24 disebutkan teman-teman, pada hari ketika nanti lidah kita, tangan kita, bahkan kaki kita itu jadi saksi apa yang kita kerjakan. Astagfirullahaladzim. Ini harus istighfar, guys. Benar ya, teman-teman ya. Nah, ini selanjutnya juga nih ada, nanti barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di Dunia dan akhirat. Dan yang Kalau terakhir, nggak punya aib gimana? wah, nggak punya aib. Keren, Saya keren. ada malaikat betul. Anak dan Kalau suci manusia ya. Oke. Nah, yang terakhir teman-teman nih, ini tentang dalil syukur yang teman-teman paling hafal biasanya. Ada yang hafal ayatnya enggak? Wa'id ta'adzana rabbukum la in syakartum Oke, ini artinya teman-teman itu tentang syukur. Oke, kita next. Ada apa nih di sini? Harus syukuran nanti Pak. Hah? Harus syukuran. Atuh, kita mah boleh syukuran. Misalkan iya, alhamdulillah juga bersyukur, bentuk bersyukur. Itu namanya kalimat talbiyah. Nah, ada teman Bapak ya, misalkan nanti waktu itu Bapak ikut undangan ke teman Bapak namanya Aga. Waktu itu syukuran, kita nyate bareng gitu. Dan Bapak baru masuk kelas ini atau udah kemana? Jadi nggak kaget. Jadi kita masuk dulu ke sini ya. Siapa tadi? Jejes? Jejes masuk dulu ke sini ya. Soalnya nanti teman-teman diskusi nih udah kuning lagi. Oke. Nah, ini manfaat menerapkan sikap bukti beriman. Oke, baca bareng-bareng aja. Ada 5 manfaat apa aja? Mencapai pernikahan Betul. Allah akan menutupi aibnya dan optimis. Yang paling bawah apa yang paling utama? Itu ya, harapnya kan mulia. Bahkan mereka yang mulia ya baru datang aja udah auranya teh bes. Masya Allah. Ada Bes gitu ada suaranya bes. Ada bes. Di hati tapi kan. Dari bawah besnya. Sekarang ini masuk lagi ya guys. Sebentar lagi kita diskusi. Coba berikan contoh sifat memenuhi janji. Sikap memenuhi janji. Janji kalau mau kerja kelompok datang jam 7 ya datang jam 7. Jam 7.15. Ya boleh. Kelas gak telat. Oke, itu ya berarti. Tapi di sini nggak ada yang teman-teman yang datang. Ada. Udah. Satria. Oh Satria. Belum hadir ya Satria ya. Dia mah suka itu namanya laki-laki. Nah ini jangan Review. mereview ya. Oke. Nah, itu tentang memenuhi janji. Yang kedua mensyukuri. Nikmat. Coba berikan contohnya apa mensyukuri. Boleh. Bangun pagi. Nanti ngacu dulu ya. Diberi kesehatan. Boleh. Oke. Bangun pagi bisa dalam keadaan sehat, terus langsung mandi, makan makanan yang enak, berangkat sekolah lancar, itu Ke kelas jam 2 dia. Sebagai peserta didik. Oke, boleh nih satu lagi. Siapa namanya depan bapak? Siti. Siti. Oh Siti. Enggak, Oke, Siti. Siti boleh berikan satu contoh memelihara lisan. Ya, memelihara lisan. Melihara lisan Siti. Memelihara lisan, Ya. dijaga hati, pokoknya mah jangan suka kayak Dinda. Ngomongnya tuh harus yang yang melihara lisan. Iya. Harus kenal baik pokoknya Bapak. Oh, jangan toksik ya Iya. bahasanya. jangan Jangan berkata jangan kayak gitu Jess. Harus memelihara lisan. Oke.
sama Muslim jangan saling menyalah. Oke, yang terakhir ya, ini seperti Aib teman-teman sudah tahu ya. Nah sekarang kita masuk nih. Nah diskusi, boleh ya? Bapak minta berarti waktunya 30 detik lah ya. Bisa? Nah, bisa. Nanti ada 3 case. Yang pertama itu buat kelompok 1, yang kedua itu buat kelompok 2, yang ketiga itu buat kelompok 3. Oke, ini yang pertama. Jadi ini kelompok 1 aja. Kelompok 1 dulu. Oke. Kelompok 1 teh. Nah, boleh di foto dulu. Ini case 1. Boleh dibaca ya. Itu buka apa? Oh, tuh. Dihafal ya, dihafal. Ini case. Jadi nanti teman-teman diskusi ini. Jadi dia adalah seorang ketua kelas. Tapi waktu itu dia lupa ngasih tahu. Si dia. Semua tahu ya, sama dua. Jadi nanti udah. Nanti pertanyaan tuh gimana dia untuk mendapat kepercayaannya kembali. Oke, ini case 1 ya. Boleh kamu diskusi. Nah, ini case kedua nih. Coba. Udah. Nah, ini buat Rizky ya. Nah, jadi gimana Rizky menanggapi teman-temannya yang iri kepada Rizky? Gitu ya. Minta maaf dulu. Ini case terakhir nih, teman-teman yang paling banyak. Perbaiki, jadi tiap apa-apa dia harus ngomong sama tugas terus dicatat terus ini Oke. Nah, ini bentar. Udah. Simpan dulu ya jawabannya. Nah, ini ketika Sinta mendengar desas-desus gitu ya, dikabarkan katanya sering mencontek. Terus Sinta itu ikut berbicara tanpa memastikan kebenarannya. Nah, akhirnya itu kan temannya nama baiknya ini. Dan gimana sikap Sinta selanjutnya harus seperti apa? Oke. Tadi udah? Bapak pertanyaan nomor 2 coba Bapak. Nah, pertanyaannya tadi gimana? Bukan teman-temannya Rizky, iri kepada Rizky. Iya. Iri. Karena tadi ngeliat ini nih. Nah kan Rizky itu berasal dari keluarga yang sederhana gitu ya. Terus membantu orang tuanya, terus bahkan menerima sepeda bekas dari orang tuanya tuh. Nah, tapi teman-temannya teh, oh iya maaf bapaknya. Iya kan? Jadi teman-temannya tuh gengsi menggunakan sepeda lama. Nah itu tuh gimana agar Rizky bisa ngasih tahu ke teman-temannya bisa begini. Oke, goreng. Udah Pak, merah Pak. Merah Pak. Merah ya? Kayaknya sampai Udah berarti udah isi. Ah, satu perwakilan boleh. boleh Jess, ke depannya. Oke Jess, yang dari ini apa? Oke bentar. Oke Pak, pertanyaannya Jajan mau berbicara ya teman. Boleh. Tadi kan cuma sisi bahwa si dia jadi ketua kelas. Nah, dia kasih tugas. Untuk mengumpulkan apa? Tugas. Nah, karena dia sibuk organisasi, dia lupa untuk mengingatkan temannya. Akhirnya teman-temannya gak mengerjakan. Jadi apa yang harus dilakukan sama dia ini? Nah, yang pertama dia harus minta maaf. Benar, minta maaf terlebih dahulu. Oke, terus harus minta maaf. Dia harus bisa mengembalikan kepercayaan teman-temannya dengan cara apa? Setiap ada tugas harus selalu mengingatkan. Terus dia juga harus pintar mengatur waktu. Oke siap. Oke Jess, close. Oke. Ya bro. Yang kedua, Rizky itu punya sepeda. Rizky itu dari keluarga yang sederhana. Terus dia suka bagi-bagi makanan ke teman-temannya. Terus dia dikasih sepeda second atau sepeda bekas dari orang tuanya. Terus teman-temannya juga, Pak bener kayak gitu Iya betul. biasanya. Iya betul. Jess betul. Ayo. Nah dia tuh sangat bersyukur walaupun itu sepeda bekas. Tapi teman-temannya itu gengsi kalau pakai sepeda bekas. Nah gimana caranya? Dia menjelaskan bahwa kita harus tetap bersyukur. Nah caranya adalah nggak apa-apa sepeda bekas asalkan fungsi dan harus bersyukur. Bukan pakai sepeda lama soalnya kayak lagu syukuri Apa ya? begitu ya. Cinta Renjo itu. Sinta itu mendengar desas-desus tentang temannya yang selalu contek. Jadi sikap Sinta yang harus dilakukan adalah mencari kebenarannya apakah seseorang teman itu benar atau tidak gitu. Oke. Oke, semoga nanti teman-teman udah belajar ini bisa membiasakan dalam sehari-hari. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis.